Namun apa daya, dengan keadaan seperti saat ini itu belum bisa dilakukan. Ya, semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan bisa bertatap secara langsung. Oke, untuk track Android kali ini bersama dengan kita telah hadir teman-teman speaker yang siap menyapa dan membahas topik-topik menarik seputar pengembangan dan pembaruan yang ada pada teknologi Android. Ada Mas Air Firmansyah Putra, Software Development Engineer Mobile Apps dari Bukalapak, yang akan memberikan kita tips bagaimana menjaga komunikasi di dalam sebuah tim dengan menerapkan peer review. Kemudian ada Mas Ahmad Arif Faizin, Akademi Content Writer dari Decoding, yang akan memperkenalkan framework baru untuk menerapkan dependency injection dengan cara yang lebih sederhana, Dagger Hill. Berikutnya sesi akan dilanjutkan dengan Mas Andi Suranta Ginting, Product Engineer dari Gojek, yang akan menyampaikan pembaruan apa saja yang ada pada komponen Work Manager. Terakhir, ada Mas Sidik Permana, GDE untuk Android dan CIO Nusantara Beta Studio, yang akan memberikan kita best practice tentang bagaimana menerapkan navigasi yang baik pada aplikasi Android. Penasaran seperti apa materi yang akan disampaikan? Kencangkan sabuk pengaman agar tidak ketinggalan. Oke, langsung saja kita mulai. Di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa beradaptasi dengan yang namanya working from home. Kenapa working from home? Karena untuk saat ini masih tidak memungkinkan kita untuk berangkat ke tempat kerja. Terlihat cukup mudah karena kita tidak perlu lagi disibukkan dengan menyiapkan apa saja yang harus dibawa ke tempat kerja. Cukup online dari rumah dan kita sudah bisa mengerjakan to-do yang sudah ditentukan. Tapi, salah satu tantangan yang akan kita hadapi adalah bagaimana menjaga chemistry di dalam sebuah tim saat working from home. Ini tujuannya agar proses pengembangan dapat berjalan dengan baik dan standar dan serta kualitas yang sudah ditentukan dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik. Nah, untuk mencapai hal tersebut, salah satu kiat yang dapat kita terapkan adalah dengan melakukan peer review. Langsung saja kita persilakan Mas Air Firmansyah Putra untuk menyampaikan materi tentang apa saja yang harus dipersiapkan dan diperhatikan saat melakukan peer review itu sendiri. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ketik di live chat YouTube dengan format #tanya, diikuti dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nanti akan kita bahas secara tuntas pada sesi Q&A. Untuk Mas Air Firman, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengarahkan saya ke hari ini. Perkenalkan lagi ya. Mungkin kalau moderator sudah mengenalkan sebelumnya, saya kenalkan sekali lagi. Nama saya Firman. Saya satu engineering dari Bukalapak. Sebagai fokusnya di bagian pengembangan aplikasi marketplace di sana. Oke, hari ini saya akan menjelaskan dengan senang hati. Dengan senang hati saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mereview suatu project Android di dalamnya. Jadi bisa saya sharekan juga secara pengalaman saya pribadi terkait dengan peer review ini. Oke, fokusnya pada hari ini. Oke, jadi intinya nanti pada saat kita pada materi ini kita akan menjelasin sedikit aja kenapa peer review itu bakal dilakukan. Nanti bakal dia referkan jadi sebagai core review. Dan itu kenapa review ini harus dilakukan bagi kita sebagai programmer. Dan siapa juga yang bisa melakukan suatu review tersebut. Dan gimana caranya kita melakukan suatu review, kita melakukan tektokan balik sama reviewer sama kita sendirinya. Dan apa-apa saja yang harus diperhatikan selama melakukan review tersebut. Oh, sorry. Oke, jadi pengalaman saya pribadi itu sekitarnya. Jadi pertama itu saya pengalaman review itu di Decoding langsung. Itu di Decoding sendiri itu mengamanahkan saya untuk mengikuti kelas Android Developer Expert. Itu dari 2 tahun yang lalu. Jadi diamanahkan untuk nge-review beberapa submission yang ada di sana. Lumayan banyak yang didapatkan dari sana. Jadi dari sana itu saya bisa banyak hal yang saya pelajari di sana. Jadi dari sana itu bisa dapat pengalaman baru, suatu susunan kode yang seperti apa, arsitektur yang dibuat seperti apa. Banyak hal yang bisa diajari di sana. Lebih dari 1000 lebih yang saya temukan sana. Jadi ibaratnya dari decoding ini sendiri saya bisa banyak belajar dan bisa jadi mendapatkan pengalaman baru dan juga mendapatkan suatu pola pemikiran baru dari masing-masing peserta yang mengikuti kelas tersebut. Lalu berkaitan juga sama acara BDD hari ini. Jadi saya hari pertama yang ngikutin masuk ke Bukalapak itu adalah sebelumnya itu ngikutin acara BDC 2018. Jadi pada malam itu ikutan BDC 2018, paginya langsung saya ikutin jadi hari pertama kerja di Bukalapak.
Jadi sama seminggu kerja di Bukalapak itu sering dijelasin sama lead-nya seperti apa aja, terus seperti yang dikerjakan di mana apa aja sudah kerjakan di sana. Terus pada saat itu sempat saya dijelasin tentang apa saja sih arsitektur yang bakal dipakai di Bukalapak tersebut. Saya masih ingat di situ ada lead saya yang ngarahin saya ngajak ke pantry gitu. Ngajak ke pantry, dia langsung jelasin apa sih arsitektur yang di dalam sana. Jadi ada wikinya gitu. Jadi di wiki jelasin dari hal dari A sampai Z semuanya dijelasin. Pada awalnya itu saya bakal nggak pernah nemuin arsitektur seperti itu. Memang harus belajar dari nol lagi. Jadi pada saat itu saya belajar terus menerus sama 10 minggu full sampai akhirnya pada saat yang momen sekarang ini, yaitu pertama kali saya buat pull request, mungkin sekarang bisa bilang cuma PR ke depannya. PR pertama saya di Bukalapak. Jadi benar-benar saya sangat sopan sekali ngasih tahu. Ini pertama kali saya buat PR review. Yang ngasih tahu ini PR pertama itu saya itu terkait tentang beberapa file kelas yang bakal imigrasi dari satu modul ke modul yang lainnya. Dari PR yang tersebut banyak dapat saran, kritik semuanya, dan komentar yang banyak di dalamnya. Dari PR ini juga dan beberapa PR berikutnya, disinilah saya bisa banyak belajar hal, termasuk dengan belajar arsitektur yang ada di Bukalapak. Seperti itu. Nah, beberapa bulan kemudian, saya bakal setelah mempelajari semua hal tentang arsitektur yang di Bukalapak, terus ditambah juga mendapatkan review-review yang ada di kelas Android yang dia ada di Decoding. Akhirnya pada saat itu beberapa bulan kemudian dapatlah momen yang pas untuk nge-review. Pertama kali saya melakukan request change atau review langsung ke PR yang squad yang lainnya. Pada saat ini saya dibilangnya masih awal-awal di sana. Jadi ibaratnya saya lebih kayak mengasih saran yang lebih standar dan juga lebih banyak bertanya di dalamnya. Tidak jalan yang saya kasih saran itu pun bisa jadi berupa suatu, ada yang menerima, ada juga yang bisa sampai diskusi lebih lanjut terkait dengan yang saya sarankan. Malahan dengan tetokan yang ada di dalam situ, itu bisa sampai kita menentukan satu format sendiri untuk di SWOT kita sekarang ini. Nah, jadi dari semua pengalaman yang saya dapatkan, jadi saya bisa simpulkan bahwa kalau yang dimanfaatkan peer review atau mungkin sekarang ini kita sebut sekarang dengan code review, itu adalah kita menganalisa. Kita dari sebuah kode yang ada yang kita punya saat itu, kita analisa dari awal sampai akhir. Apapun yang kode yang bakal mau dimasukkan ke dalamnya. Jadi ibaratnya di kode itu tersebut bakal kita analisa dan kita memastikan apakah kode itu bisa benar-benar layak dan bisa diterapkan pada fitur yang akan berjalan saat itu. Nah, sekarang lalu kita sudah tahu apa itu review. Review itu seperti apa. Jadi kita mau memastikan tujuannya sih seperti apa sih sebenarnya kalau code review ini. Jadi ada beberapa tujuan tertentu dan tergantung juga masing-masing orangnya tujuannya seperti apa. Yang pertama seperti saya yang pertama kali ngikutin bergabung di Bukalapak misalkan. Itu bisa jadi bahan untuk belajar yang baru. Belajar yang baru, suatu pengetahuan yang baru tentang arsitektur yang ada di sana. Ada juga yang memang kalau kita misalnya jadi udah lama kerja di sana, di fitur tersebut udah lama kita kerjakan. Lalu ada orang yang baru masuk di dalamnya. Yang orang tersebut tuh bisa memastikan kalau kode yang kita buat itu memang mudah dimengerti atau mudah dimengerti dan sesuai dengan standar yang ada. Lalu ada juga yang sebagai kalau kita memang saya senior sendiri dan beberapa orang yang memang mau masukkan kode dia ke dalam PR, kode dia dalam fitur yang udah ada. Itu kita bisa jadi sebagai pintu gerbang. Lebih kayak penjaga pintu gerbang untuk memastikan bahwa yang kode-kode ini udah layak emang bisa masuk atau tidak. Gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat manfaat-manfaat yang ada dalam code review tersebut. Jadi pertama itu bisa dibilang kita benar-benar memastikan kalau kode yang kita punya itu bisa sama dan sama dengan standar yang udah ada. Jadi pas saat kita memasukkan kode yang baru ke fitur yang sudah berjalan, itu kita pastikan jangan sampai ada perubahan standar yang melanggar standar yang ada di sana. Terus karena ini kita
kita kerjain, habis itu ada yang review, bisa saja kita pas ngerjain itu kita nggak tahu ada temuan, ada sesuatu yang kita nggak kepikirkan lah sebelumnya. Jadi pas yang review itu bakal tahu ada kejadian, misalkan ini yang di bagian sini nggak dikasih kondisi, atau di bagian sini tidak di close dahulu misalnya, atau semacamnya. Jadi ada temuan-temuan serangga tertentu seperti itu, bakal ketemunya di pas di review. Jadi bakal banyak ketemunya di sana, jadi lebih mudah. Jadi setidaknya pas mau masuk pun udah minimalisir lah bug tersebut. Terus setelah itu, karena ini juga kalau misalnya kita nge-review itu minta review kepada yang baru masuk ke fitur yang kita kerjakan, squad yang kita kerjakan, itu kita bisa memastikan kalau misalnya yang dia baca itu emang udah dipahami kodenya. Setidaknya kalau misalnya dia memang ada kurang paham, dia bakal ngasih tanda, dan kita bisa memperbaikinya. Kode bisa ke depan nanti kode ini bisa lebih mudah dipahami. Selain itu, dengan kode view ini juga itu bisa jadikan bahan kolaborasi. Jadi kita bisa meningkatkan kerjasama kita sama tim-tim yang ada di sana. Sama juga dengan meningkatkan kerjasama sama lainnya. Dan setelah yang paling utamanya, ini sebenarnya ini kodenya ini milik bersama, bukan cuma milik kita atau milik mereka. Jadi kita bersama-sama kita mencoba untuk meningkatkan kualitas kode yang ada jadi lebih baik lagi. Oke, sebentar. Jadi intinya itu kode itu malah adalah milik bersama. Jadi walaupun kita yang develop atau yang lain mengembangkan kode tersebut, kita bakal tetap mengimplementasi kode yang udah ada. Oke. Lanjut. Oke. Jadi kapan aja sih yang kita lakukan pada saat code review ini tersebut? Code review ini dilakukan. Jadi ada beberapa momen yang pas banget untuk dikerjain, untuk ngerjain review ini tersebut. Yang paling utama itu pada pair programming. Itu adalah kayak seperti 2 orang ngerjain di satu layar bersama-sama berbarengan. Dan sebenarnya pun pada saat pair programming ini pun sudah ada review di dalamnya. Jadi misalnya ada senior ada yang sudah lama, ada atau yang sudah baru ngerjakan hal yang bersama-sama. Yang lama ini bakal ngasih tahu yang kekurangannya seperti apa, yang baru pun juga ngasih tahu yang sebenarnya diimprove apa aja. Dan malah disarankan lagi kalau misalnya udah pair programming, itu sebenarnya udah nggak perlu lagi ada namanya code review di pull request macamnya. Dan selanjutnya itu adalah yang kayak disebut sebagai penjaga gawang, penjaga pintu gerbang. Jadi penjaga pintu gerbang ini lebih kayak misalnya kita mau nge-review, kita mengirimkan suatu pull request PR kita untuk memasukkan ke fitur A misalkan. Nah, yang fitur A ini punya beberapa orang di dalamnya, dan di orang itu ada lead-nya misalkan, ada juga yang memang sudah lama ngerjakan di sana, ada juga yang memang petinggi-petinggi di sana misalkan aja. Terus di sana itu yang bakal memperboleh untuk memastikan kalau code ini bisa dimasukkan atau iya, itu bisa jadi lead-nya, bisa jadi orang yang udah lama di sana, atau mungkin bisa jadi semuanya mungkin harus nge-review sama lain. Itu tapi tergantung sama mufakat yang udah di sana. Dan selanjutnya itu, jadi kalau yang rakyat ini jadinya kita, misalnya itu yang baru bergabung di sana, baru bergabung jadi beberapa bulan di sana, itu kita bisa belajarnya itu nggak hanya langsung dari textbooks atau misalkan dari dokumentasi udah ada, tapi bisa belajar langsung. Jadi PR yang kita buat sebelumnya. Jadi yang reviewer itu langsung mengarahkan ke kita code yang bagus seperti apa, ngarahin standar yang seperti apa, dan kerjain bersama-sama. Dan ini lebih kayak bisa jadi bahan untuk sharing knowledge di depannya. Nah, tadi yang saya jelaskan sebelumnya, jadi yang review ini bisa siapa saja bisa nge-review. Apapun bisa nge-review. Bukan apapun, siapapun bisa nge-review. Jadi yang paling pasti itu teman partner kita, yang paling dekat aja dulu. Yang paling dekat, kalau misal kita nggak punya yang paling dekat, bisa aja sih review sendiri. Cuman ya lebih enak yang ada teman dekatnya sih. Terus kalau ada teman dekatnya nge-review satu sama lain, tetokan gitu, kolaborasi seperti itu. Kalau misalnya udah, itu kalau bisa juga kalau kita punya yang partner kita yang lebih senior di sana, misalnya yang lebih senior itu lebih lama lah ngerjain fitur tersebut, itu bisa juga kita mintakan reviewnya. Ini lebih kayak jadi yang tadi saya bilang tadi, jadi penjaga pintu gerbang tadi. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita
yang kita kerjakan di sana tuh emang dibolehin sama senior tersebut. Dan ada juga yang junior level. Junior level ini bukan juniornya, lebih kayak junior yang baru bergabung mengajarkan fitur tersebut. Jadi lebih banyak menanyakan, lebih memastikan kalau kode ini beneran kode yang dimaksud seperti apa enggak, atau sesuai dengan dokumentasi apa enggak. Paling seperti itu. Jadi banyak ya kodenya diberikan juga oke, habis itu kodenya boleh dipahami juga. Nah, pada pertama-tama yang kita lakukan sebelum meminta review, itu adalah kita pastikan kalau yang kita rubah itu memang sekecil mungkin. Jadi ibaratnya kita jangan sampai ngirim pull request misalkan sampai 10.000 baris code, itu jangan. 1000 baris code, habis itu filenya ada 1000 juga, apalagi. Mungkin bisa kita minimalisir sedikit mungkin, dan kalau bisa memang bisa, kalau misalkan kalau di dalam tas itu, ada di dalam satu tugas itu kan ada bisa dipecah-pecah tuh beberapa. Nah, yang beberapa ini bisa dipecah, misalnya yang tugas pertama itu bisa sampai misalnya 200 baris code atau cuman 2 file, itu bisa juga dijadikan VR. Lebih kecil lebih bagus. Sebenarnya kenapa lebih kecil lebih bagus? Karena kalau lebih kecil ini yang reviewnya lebih mudah fokus di dalamnya. Lebih mudah fokus, jadi kalau misalnya lebih banyak di review, itu lebih bagus lagi kalau banyak di reviewnya. Daripada kita ngasih yang PR yang sekali satu file tapi langsung 2000 baris code, itu bisa aja sih dibolehin, cuman agak nggak enak juga. Lagi pula reviewnya bakal jadi auto approve jadinya. Jadi hati-hati kalau gitu. Terus kalau misalnya udah dibuat perubahannya, kalau kita mau kita tandain fokusnya, bisa juga kita tandain beberapa code yang ada di dalam PR kita, itu mau kita jadi titik beratkan untuk mau di-review sama reviewer tersebut. Lalu setelah kita buat PR-nya, kita pastikan juga kita ngasih tahu deskripsinya yang jelas. Misalkan kalau deskripsi itu lebih kayak, ini kita nambahin kodenya untuk apa sih? Terus ada dokumentasinya apa enggak? Jadi kalau misalnya kayak ada tampilannya itu perubahannya seperti apa sih? Atau yang lama seperti apa, yang baru seperti apa? Lebih baik kayak yang saya bilangnya yang saya sampaikan ini, jadinya kita harus lampirkan juga. Kalau misalnya ada perubahan tampilan, itu kita bisa tampilkan screenshot di dalamnya, atau misalkan screen record. Lebih disarankan pakai GIF sih, lebih ringan jadinya. Lebih mudah dijalankan juga. Jadi ibaratnya intinya di sini, kita pastikan kalau peer review yang kita itu sangat jelas. Sangat jelas, ada nomor tiketnya, ada deskripsinya yang sangat jelas. Sama kalau misalnya ada meningkatkan coverage test misalnya, itu juga lampirkan juga. Sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa. Seperti gitu. Nah, ya misalkan kita pada saat kita jadi reviewer, itu ada beberapa poin yang kita bisa cek di sana ya. Ada misalkan misalkan di perusahaan tertentu misalkan ada checklistnya misalkan. Ada checklist yang dicek apa aja, poin-poinnya seperti apa. Yang kalau misalnya di generalnya sendiri, itu misalkan kita pastiin kode ini udah sesuai dengan desain yang kita tentukan atau belum. Kalau misalnya bisa aja sih inti kodenya misalnya melenceng dari yang desain yang kita tentukan, itu bisa juga kita tanyain dahulu apakah memang benar mau gantian arsitektur atau enggak. Terus setelah itu dia pastikan juga kalau kode ini memang sesuai dengan prinsip dari Solid sendiri, dan penempatan kode yang ini udah sesuai dengan yang ditentukan. Jadi misalkan kalau misalnya kita buat katanya fitur untuk halaman register, tapi yang dimasukin adalah halaman fitur yang lainnya, itu jangan. Ya, kalau usah langsung reject aja. Kalau usah ini karena saya deskripsinya kurang jelas, sama kodenya kurang tepat. Jadi pastikan kalau kodenya itu memang sesuai dengan fitur yang ditentukan. Terus setelah itu pastikan juga kalau kita tahu juga ke reviewernya, kita mereview itu harus kita pastikan kalau kode yang dikasih itu mudah dimengerti. Kalau misal kita nggak mudah dimengerti kalau misalkan kalau kode ini tidak dimengerti, itu bisa aja kita sampaikan aja langsung ke ke reviewer yang pemilik PR tersebut. Terus kalau misalkan nih kita ngerjain kode itu, disarankan banget nih kalau kita punya test case-nya udah ada. Kita sediakan test case, unit case seperti apa, dan itu sudah sesuai dan lulus semua. Jangan sampai ada yang CA-nya gagal atau deployment-nya gagal terus macamnya. Ada ibaratnya kalau kami itu istilahnya pipeline-nya hijau lah gitu. Nah, ini paling penting. Jangan sampai ada typo di codingannya. Ini typo ini sini lebih kayak penamaan variabelnya atau penamaan metodenya.
atau penamaan test case-nya itu bisa aja salah ketik itu pastikan aja dari kita ya. Dan sama satu lagi pastikan kalau dokumentasi itu memang lengkap yang dikasih. Nah, lanjutnya itu gimana cara mereview dari PR ini. Jadi kita kasih aja reviewnya itu. Misalnya kita tandain, misalnya ada beberapa baris code itu, langsung kita tandain, kasih tahu kalau komentar. Kita kasih tahu komentarnya yang kan jelas. Misalnya yang pada kode ini bisa diimprove dengan cara seperti ini. Atau misalnya bagaimana kalau menggunakan kode ini dengan cara seperti ini. Seperti itu. Dan terus juga langsung ditujukan juga kodenya yang dimaksud. Berarti kayak ditandain gitu kodenya. Kalau GitHub itu biasanya bisa ditarik itu. Bisa untuk beberapa baris saja bisa. Atau misalnya kalau misalnya kita ngasih contoh ngasih sugesti juga bisa di sana. Kita bisa jadi bisa tampil di sana. Dan pastikan juga kalau misalnya kita nge-review itu jadi responsif. Jadi banyak kita udah tanggung jawab ini. Udah tanggung jawab, berkomitmen untuk bisa nge-review PR tersebut. Misalkan saja kalau misalnya kita nggak bisa responsif dalam reviewnya, kita bisa komunikasikan sama pemilik PR. Kalau misalnya kita pada hari itu kita nggak bisa review, kita diskusikan apakah bisa dipindahkan ke orang lain atau enggak. Gitu. Nah, misalkan karena udah kita mendapatkan review dari reviewer kita, gimana sih kita cara membalasnya? Cara membalas dari review tersebut. Yang pasti jangan sampai kita pakai emosi kita dalam hati. Karena ini kode-kode bersama, bukan urusan pribadi, jangan dibawa ya pokoknya di sana. Jadi banyak balas komen yang diberikan itu dengan yang bisa mudah dimengerti, tidak ada niatan buruk atau semacamnya. Kalau memang mau bertanya, juga lebih bagus bertanya, lebih banyak bertanya. Misalkan kalau misalnya memang tidak dipahami apa yang komentar masuk, bisa langsung japri ke reviewernya atau bisa mau buka diskusi lagi lebih lanjut terkait itu. Dan pastikan juga kalau sudah dapatkan review dari reviewer, kita juga lakukan responsif yang lebih cepat kalau bisa. Dan banyak intinya biar kalau misalkan PR yang kita kerjakan ini memang lebih cepat masuknya dan bisa langsung diterapkan pada kode yang sudah berjalan. Nah, sekian saja yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi intinya sendiri, semoga dengan yang ada yang kita dapatkan pada saat ini bisa lebih banyak yang kita pelajari tentang code review ini. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin tanya lebih lanjut, bisa tanya nanti pada saat sesi Q&A, atau enggak kalau memang mau japri lebih dalam lagi pada saya, bisa langsung japri saja ke halaman sosial media yang ada di sana. Jadi terima kasih banyak yang udah menonton kegiatan ini, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Firman. Pembahasannya cukup menarik ya. Bagaimana cara agar preview dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pemateri berikutnya yang akan memperkenalkan tentang salah satu framework yang saat ini lagi hype di kalangan Android developer karena dapat mempermudah kita dalam menerapkan dependency injection. Untuk Mas Arief, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih buat Mas Alfian ya yang sudah memberikan waktunya. Nah, kali ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Sebelumnya, teman-teman masih tetap semangat ya. Oke, semoga teman-teman masih semangat, masih sehat-sehat, dan terus melanjutkan materi kita kali ini. Oke, langsung aja ya. Jadi kali ini saya akan cerita nih tentang salah satu topik yang lagi hits sekarang ini. Apa itu? Nah, topik ini adalah yang hits kemarin saat Android 11 beta launch ya, yaitu namanya Dagger Hill. Mungkin beberapa sudah ada yang membahas tentang ini ya. Namun kali ini saya akan membahas dengan cara yang lebih simpel ya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula bisa ikutan tahu nih apa itu dependency injection, apa itu Dagger. Jadi jangan khawatir. Oke, saya akan menjelaskan step by step supaya teman-teman juga bisa mengikuti. Oke, siap? Oke. Ini jadi merupakan salah satu tantangan ya sebagai academic content writer untuk mengemas bagaimana materi yang cukup dalam menjadi lebih mudah dipahami. Nah, kalau ini acara langsung nih, saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira siapa nih yang udah pakai dependency injection? Kemudian siapa aja sih nih yang udah pakai Dagger? Nah, karena ini adalah acara live ya, jadi nanti saya akan kasih survei aja di akhir ya, supaya tahu nih pemahaman teman-teman tentang materi ini. Juga sebagai feedback saya nanti. Nah, kita langsung ya masuk ke materinya saja, yaitu yang pertama mulai dari
Apa itu dependensi? Oke. Jadi teman-teman yang masih asing ya dengan kata-kata dependensi, saya kasih gambaran dengan gambar seperti ini ya. Jadi misalnya teman-teman punya kelas A dan kelas B ya. Nah, kalau teman-teman nih menggunakan salah satu fungsi di kelas B pada kelas A, maka disebut kelas A ini dependensi pada kelas B. Atau bisa juga dikatakan kelas A ini tergantung banget ya sama kelas B. Bisa dibayangkan misal kelas A adalah mobil ya, kemudian kelas B adalah mesin. Nah, berarti kalau B adalah dependensi dari kelas A atau mesin adalah dependensi dari kelas car, maka mobil tidak akan bisa berjalan tanpa ada mesin ya, seperti itu ya. Jadi dia benar-benar tergantung banget seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dia sangat tergantung banget nih A sama B-nya. Nah, itu namanya dependensi. Nah, contoh di kodenya seperti apa sih? Kita lihat di sini ya. Jadi tadi yang dibilang ada kelas mobil, ada kelas engine. Nah, dapat dilihat di situ kita menggunakan fungsi engine di dalam kelas car ya. Dapat dilihat ya, ada kode engine sama dengan engine di dalam karena di situ kita bikin mesinnya di dalam kelas kelas mobil ya. Nah, apa sih kalau kita lihat di situ berarti kelas engine ada di dalam kelas car ya. Nah, terus apa masalah dengan bentuk seperti ini ya? Yang pertama yaitu kelas car dan kelas engine saling terhubung erat ya, atau tightly coupled. Sehingga ketika kita ingin membuat kelas car dengan engine yang berbeda, Anda harus membuat kelas car baru. Tentu susah ya. Misalnya aja bisa dibayangkan lagi nih ya, kita beli laptop yang tertanam ya, yang RAM-nya tertanam. Nah, teman-teman kalau mau mengganti RAM-nya kan susah ya. Nah, beda dengan laptop yang RAM-nya portable, jadi bisa diganti-ganti. Nah, yang dimaksud dengan saling terikat erat itu seperti itu. Contohnya yang seperti tadi ya, kalau ada mesin, kemudian kita ingin membuat mobil baru, ingin membuat mobil dengan mesin yang berbeda. Nah, daripada kita susah-susah membuat mobil baru, lebih baik kita menggunakan mobil yang sama, namun hanya mesinnya aja yang dibedakan. Jadi lebih gampang kan ya. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat unit testing menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena kita menggunakan real object-nya secara langsung deh kalau seperti ini. Jadi tidak bisa kita simulasikan dengan menggunakan mock atau stub seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi untuk mengatasi itu ada yang namanya dependency injection. Jadi inilah solusinya. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi nih, apa sih sebenarnya dependency injection itu ya? Jadi Anda dapat melihat gambar di samping ini. Oke, nah kalau tadi kan teman-teman lihat kelas engine-nya ada di dalam kelas car ya. Nah, kalau sekarang kita keluarkan kelas engine-nya dari kelas car, kemudian menyuntikkannya ke dalam kelas car. Nah, dengan begini maka komponen tersebut menjadi tidak saling terikat atau loosely coupled bahasa Inggrisnya ya. Nah, sehingga mesin menjadi mudah untuk diganti-ganti atau direfaktor. Misalnya nih tadi kita menggunakan mesin dengan menggunakan mobil menggunakan mesin solar ya. Nah, kemudian kita ingin mengganti mobil dengan mesin listrik. Nah, dengan seperti ini kita mudah nih merubah-rubahnya, beda dengan yang tadi sebelumnya. Oke, selanjutnya mesin juga bisa digunakan di mobil lainnya. Jadi misalnya mesin listrik tadi nih kita pindah dari yang mobil A ke mobil B bisa aja, karena sudah di luarnya, tidak di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mobil jadi mudah dites ya, dengan simulasi mesin. Jadi ease of testing with mock ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa yang dimaksud dengan testing ini. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya ya? Nah, cara yang pertama yaitu Anda bisa menggunakan yang namanya manual dependency injection ya. Di sini ada dua cara. Jadi yang pertama yaitu menggunakan constructor injection. Jadi di sini Anda menjadikan kelas engine sebagai konstruktor seperti ini ya. Jadi dapat dilihat di situ kelas engine yang tadinya sebelumnya kita buat di dalamnya, di dalam kelas car, kita pindahkan ke dalam konstruktor ya. Nah, dapat dilihat kelas engine dibuat di fungsi main, kemudian kita masukkan melalui parameter yang ada saat kita membuat kelas car ya.
Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan field injection. Nah, kalau tadi menggunakan constructor, field injection berarti kita bikin variabel nih di dalam kelas car-nya, kemudian kita set dari luar menggunakan setter ya. Dapat dilihat di situ setelah kita bikin kelas engine-nya ya, engine sama dengan engine, kemudian kita masukkan engine-nya dengan menggunakan car.engine sama dengan engine-nya. Jadi seperti itu. Alih-alih kita bikinnya di dalam, kita buatnya dari luar, kemudian kita masukkan. Jadi kita suntikkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi nih ya, penulisan untuk inisialisasi objek tersebut bisa menyebabkan kesalahan ya. Jadi engine sama dengan engine, kemudian misal di kelas lainnya sama nih, ada engine sama dengan engine lagi. Nah, ini bisa menyebabkan kesalahan ya, error prone. Mungkin salah lagi oleng gitu ya, ternyata engine sama dengan engine yang lainnya seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk mengatasi yang seperti ini, maka muncullah cara yang kedua, yaitu automate dependency injection. Nah, karena jadi ini akan membuat inisialisasi pada objek yang Anda butuhkan secara otomatis ya. Hal ini tentunya akan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan saat setiap kali membuat objek. Selain itu, ini juga akan menghindari penulisan kode yang berulang-ulang ya, yang menyebabkan boilerplate. Jadi pada kelas A, B, dan C terdapat kode yang sama, itu yang dimaksud dengan boilerplate. Nah, nanti jika kita menggunakan ini, kita cukup menuliskannya di satu tempat, kemudian kita supply ke masing-masing objek yang membutuhkan. Nah, ini ya, jadi tadi yang fungsi yang pertama, jadi menghilangkan error prone. Kemudian yang kedua yaitu menghindari boilerplate, kemudian yang ketiga yaitu selain tadi kita juga menghindari pengaturan life cycle dan scope secara manual, yang tentunya itu bisa menyebabkan memory leaks ya. Jadi kalau kita ngaturnya salah nih, bisa-bisa dia jadi memorinya penuh atau rusak seperti itu. Jadi memory leaks itu kita ngatur nih sampai kapan sih objek itu hidup. Biasanya kalau di dalam Android, di dalam lifecycle ya, saat on destroy kita hapus seperti itu, biar dia nggak menu-menuin memori. Nah, dengan menggunakan automated dependency injection, semua itu akan otomatis dilakukan oleh dependency library. Nah, library-nya apa aja sih yang bisa kita pakai ya untuk membuat otomatis tersebut? Nah, ada beberapa macam nih yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya di sini yaitu ada Dagger, kemudian ada Coin, kemudian ada Codein ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas yaitu Dagger. Lebih tepatnya Dagger Hilt. Nah, apa sih sebenarnya Dagger Hilt itu? Jadi Hilt merupakan library Jetpack terbaru yang direkomendasikan dalam dependency injection. Nah, sebenarnya ini dia dibuat di atas Dagger yang sudah teruji ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya pada Android beta launch kemarin, Dagger ini dipakai sekitar 74% ya dari top 10K aplikasi yang di Play Store, semuanya pakai Dagger. Nah, tentunya teman-teman tahu ya bagaimana dia, kerennya dia, betapa dibutuhkannya, dan betapa kokohnya dia. Nah, kemudian terus bedanya apa sih antara Dagger dengan Dagger Hilt? Bedanya yaitu prosesnya yang lebih simpel dan lebih mudah dipelajari. Nah, sedikit info nih ya, jadi kalau teman-teman tahu artinya Dagger itu kan artinya peso, seperti itu ya, peso. Nah, kalau Dagger Hilt itu adalah gagangnya. Jadi kalau peso kita langsung menggunakan peso kan sakit kan ya, karena tajam ya. Nah, menggunakan Dagger Hilt jadi ada pengamannya, jadi lebih aman digunakan. Seperti itulah esensi nama dari Dagger Hilt tersebut. Jadi nanti jadi lebih mudah dipahami, lebih mudah dipelajari seperti itu. Nah, terus mengapa sih kita perlu memakai yang baru ini ya, Dagger Hilt ini ya? Yang pertama tadi sudah dijelaskan yaitu menggunakan Dagger ya, karena dia ya. Kemudian yang kedua yaitu dia sudah terintegrasi dengan Jetpack ya, alias Jetpack integration. Jadi nanti teman-teman bisa menginjek view model dan box manager dengan lebih mudah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu ada scope for Android ya. Jadi sudah disediakan scope-nya. Beda dengan saat kita menggunakan Dagger, kita harus membuatnya secara manual seperti itu. Nah, di sini nanti sudah disediakan. Kemudian ada testing API ya yang sudah disiapkan untuk membuat tes dengan menggunakan Hilt.
Dan yang terakhir nih, yaitu Studio Integration. Artinya, jadi dulu nih, untuk navigasi antar kode di Dagger itu lumayan susah, nah gitu. Nah, sekarang pada Android Studio yang terbaru nih, teman-teman bisa melakukan navigasi tersebut menjadi lebih mudah. Oke, nah mungkin sedikit teori gampang ya, ngomong doang gampang. Nah, kita langsung aja liatin kodenya ya. Nah, ini nih contohnya nih. Jadi perbedaan antara kalau teman-teman menggunakan manual DI dengan menggunakan Dagger Hilt ya, yang otomatis seperti itu. Dapat dilihat di sini kodenya yaitu yang sebelumnya kita menginisialisasi engine ya, secara manual, jadi engine sama dengan engine itu ada di dalam, misalnya di dalam main activity ya. Nah, setelahnya kode tersebut sudah tidak ada lagi. Jadi kita ganti dengan menggunakan anotasi add inject seperti ini ya. Jadi add inject kemudian variable engine-nya seperti itu. Kemudian ada juga anotasi Android entry point yang ada di atas main activity-nya. Nah, jadi keren ya. Kita nggak perlu ada engine sama dengan engine lagi. Kemudian misal di kelas lainnya ada yang butuh itu lagi nih. Nah, kita nggak perlu mendefinisikan engine itu malah mendefinisikan lagi. Jadi tidak ada boilerplate, tidak ada kesalahan atau error prone seperti itu. Dan pengaturan memorinya juga sudah otomatis. Nah, terus bagaimana sih kok bisa? Jadi kita bikin engine-nya di mana, Mas? Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya konsep dari dependency injection ini terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, dependency injection library ini seperti suntikan ya, seperti namanya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih buat Mas Sidik ya yang kemarin ngasih ilustrasi ini, jadi lebih mudah teman-teman memahaminya. Jadi teman-teman bisa membayangkan DI library ini seperti suntikan ya. Jadi ada beberapa istilah baru nanti teman-teman yang perlu ketahui, yaitu yang pertama ada yang namanya modul, atau kalau di dalam suntikan ini bisa disebut serumnya ya. Kemudian ada komponen, jadi itu kayak ini bagian dalam suntikannya. Kemudian DI library sendiri itu yang dia bagian nge-push, bagian seperti itu. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya, ada modul, ada komponen. Nah, jadi nanti untuk alurnya seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti untuk inisialisasi kelas engine-nya ada di dalam modul. Kalau di sini saya kasih nama misalnya app modul. Nah, untuk membuat kelas tersebut nanti dikasih anotasi add modul ya. Nah, selanjutnya yaitu ada application component. Jadi modul yang sudah kita buat, kita install ke dalam application component. Kemudian application component tersebut kita buat nanti di generate otomatis di dalam my application yang sudah dikasih anotasi Hilt Android app. Nah, kalau sudah nih, nanti kita ngejeknya di dalam main activity yang sudah dikasih anotasi Android entry point. Itu gambaran simpelnya saja ya. Jadi ingat-ingat tadi ada modul, ada komponen, kemudian ada application, dan selanjutnya di bagian activity-nya yang akan kita inject. Jadi tadi yang sebelumnya nih kita inisialisasi engine-nya di dalam main activity, sekarang kita pindahkan ke dalam modul. Jadi nanti semua activity yang membutuhkan engine tersebut, membutuhkan kelas engine, kita tinggal memanggil saja dari modulnya. Seperti itu. Bukan kita yang manggil bahkan, yaitu malah disuplai langsung dari dependency injection library-nya. Nah, selanjutnya tadi kan ada application komponennya. Nah, sebenarnya apa sih? Oh ya, sebelum lanjut ke situ, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan yaitu menambahkan dependensinya ya, supaya kita bisa menjalankan kode yang awal tadi. Jadi yang ini, nah gimana sih dari sini ke sini? Nah, langkah yang pertama yaitu langkah awalnya bisa menambahkan dependencies. Nah, ada dua yang teman-teman perlu tambahkan, yaitu di dalam boot Gradle bagian project, yaitu seperti ini ya. Jadi ada Dagger Android Gradle plugin yang perlu teman-teman tambahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu boot Gradle di dalam modulnya, teman-teman tambahkan library untuk Hilt Android-nya sama yang untuk anotasinya menggunakan cap ya di sini ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk Dagger Hilt ini dia masih alpha ya. Jadi masih belum stabil, jadi mungkin nanti masih banyak perubahan yang terjadi di sini. Tapi masih worth it lah untuk teman-teman pelajari, jadi untuk buat coba-coba kemudian diimplementasiin di projectnya masing-masing.
Oke, nah langkah selanjutnya yaitu teman-teman buat modulnya. Nah, cara untuk membuat modul yaitu teman-teman bikin nih kelas, misalnya namanya app modul, kemudian dikasih anotasi add modul ya, yang tadi seperti saya bilang, kemudian ditambahkan anotasi install in. Nah, mau diinstal di mana nih? Misalnya di application component, ya tulis aja application component. Nah, kemudian yang seperti saya bilang tadi, untuk inisialisasi engine, kita buatnya di sini nih. Kita kasih nama misalnya ya, kita bikin fungsi namanya provide engine. Kemudian kita bikin nilai kembaliannya nih, objek yang di-provide tadi apa? Engine, berarti kita tulis .2 engine, seperti itu ya. Nah, kemudian inisialisasinya berarti di dalam fungsi tersebut, misalnya di sini engine, seperti itu. Nah, untuk nama fungsi ya, yang ada di dalam sini itu bebas terserah teman-teman, jadi tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh yaitu objek yang dikembalikan apa. Jadi engine itu yang lebih penting. Jadi kalau namanya misal provide engine itu diganti misal dengan yang lainnya create engine atau apa yang lainnya boleh. Nah, hal lain yang perlu teman-teman perhatikan yaitu tambahkan anotasi provide. Nah, ini supaya bisa masuk ke dalam modulnya. Jadi nanti setiap fungsinya dikasih anotasi provide. Kalau mau tahu ada juga anotasi yang lainnya yaitu menggunakan anotasi bins ya. Namun ini untuk bentuk yang abstrak atau yang masih interface seperti itu menggunakan bins. Masuk ke bagian kedua yaitu tadi kan kita nginstal ke dalam application component ya. Nah, selain application component nih teman-teman bisa menggunakan komponen yang lainnya yang sudah disediakan oleh Dagger Hilt ya. Beda dengan Dagger, kalau Dagger tuh kita harus membuat komponennya secara manual ya. Jadi misalnya activity component atau app component dan lain-lainnya itu harus kita buat manual. Nah, dengan Dagger Hilt dia sudah disediakan secara otomatis. Nah, teman-teman bisa pilih nih mau pakai komponen yang apa. Misalnya butuhnya buat di activity, berarti ya pakainya yang activity komponen. Butuhnya di service, berarti pakainya yang service komponen, seperti itu ya. Jadi tinggal milih sesuai dengan kebutuhan nanti dia akan dipakai di mana. Selain itu juga sudah disediakan scope-nya ya. Nanti kalau teman-teman lihat di dokumentasinya di activity komponen itu sudah ada scope khusus yang digunakan di situ. Kemudian di service komponen juga sudah disediakan. Beda dengan Dagger yang harus buat secara manual seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan salah satu keuntungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, yaitu untuk menghindari memory leak tadi, fungsi dari scope sama komponennya ini. Nah, kalau sudah nih tadi langkah pertama kita udah bikin modulnya, langkah kedua apa? Kita perlu ini ke dalam application-nya. Caranya gimana nih? Gampang, jadi teman-teman tinggal bikin kelas misal ya, namanya my application yang extend ke application. Nah, jika sudah jangan lupa dikasih anotasi Hilt Android app ya. Jadi kasih itu, kemudian jika sudah kasih di dalam Android manifest-nya pada parameter name, tambahkan name, kemudian nama application yang kita buat tadi. Jadi ini fungsinya buat bikin custom application supaya Dagger Hilt ini nanti bisa dipakai di semua activity seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kalau sudah persiapannya tadi nih udah selesai, teman-teman bisa mulai injection. Caranya gimana? Seperti yang udah dilihat tadi, jadi tinggal kasih anotasi di bagian activity-nya menggunakan Android entry point. Kemudian pada variabel yang dibutuhkan nih, pada field-field yang dibutuhkan, tinggal dikasih anotasi inject ya. Seperti itu. Oke, dapat bisa Anda lihat ya, untuk inisialisasi engine sudah tidak ada lagi di dalam sini. Jadi Dagger Hilt lah yang menyuplai untuk inisialisasi tersebut. Jadi nggak usah bingung seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi udah tahu ya bayangannya ya bedanya antara menggunakan Dagger Hilt dengan yang tidak. Kalau tadi harus inisialisasi manual engine sama dengan engine, kemudian kita masukkan. Kalau di dalam Java biasanya ada new engine seperti itu ya. Nah sekarang udah tidak ada lagi, semuanya udah ada di dalam modul yang nanti diinjek ke dalam activity-nya. Nah, selain tadi ya, selain menggunakan provide di dalam modul, cara lainnya untuk menginjek yaitu bisa kita gunakan injection constructor injection. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman nih, misalnya tadi kan di kelas car menggunakan engine ya, ada konstruktornya engine. Nah, teman-teman bisa tambahkan kode add inject constructor pada kelas tersebut.
Nah, karena kelas engine tadi sudah disediakan ya, udah kita provide di dalam modul, maka kita bisa nginjek dengan cara seperti ini. Jadi lebih simpel lagi nanti. Nah, hasilnya seperti apa sih? Kita lihat ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kelas car tadi yang juga kita inisialisasi di dalam activity, sekarang sudah tidak ada lagi ya. Jadi sudah kita hapus, kemudian kita ganti tadi yang sebelumnya inisialisasi engine, kita langsung inisialisasi car-nya ya. Nah, terus variabel engine-nya di mana? Tadi udah di dalam konstruktornya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang kodenya menjadi lebih simpel lagi ya. Tidak ada lagi inisialisasi di dalam activity tersebut. Jadi langsung bisa kita panggil fungsi di dalamnya. Misalnya car.start seperti itu. Jadi tadi sama dengan udah nggak ada lagi nih. Oke, udah paham ya? Jadi mensimpelkan proses pembuatan objek yang sebelumnya di dalam activity kita keluarkan. Oke, seperti itu. Ini perbedaannya antara setelah menggunakan injection di constructor. Contoh lainnya yaitu mungkin yang teman-teman sering ya. Misalnya di dalam view model ya, perlu menggunakan repository, kemudian repository-nya menggunakan data source. Nah, maka cara ini nih, menggunakan constructor injection akan sangat membantu teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana jika pada salah satu objek nih kita butuh konteks ya. Nah, tenang. Pada hit Anda bisa memprovide-nya dengan menambahkan anotasi add application context ya seperti ini. Cukup mudah kan? Nah, jika pada Docker Anda harus menggunakan bin instance. Nah, di sini Anda tak perlu lagi nih pakai itu. Jadi cukup pakai qualifier ini saja. Oke, seperti itu. Jadi kalau butuh konteksnya. Nah, selanjutnya, case selanjutnya yaitu bagaimana jika kita ingin membuat singleton. Singleton itu apa sih? Mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Jadi singleton itu yaitu supaya objek yang kita buat cukup satu aja dan jadi jika ada orang lain nih yang pakai objek tersebut, objeknya sama. Jadi tidak membuat objek yang baru terus-menerus. Nah, kalau bikin objek baru yang terus-menerus kan akan menyebabkan memory leak ya, seperti tadi ya. Nah, kalau kita bikin singleton, maka cukup satu aja yang dibuat, seperti itu. Nah, biasanya sih digunakan seperti misalnya kita inisialisasi database seperti itu ya. Database kan cukup satu aja. Nah, makanya kita perlu singleton ini. Nah, lalu bagaimana cara kita membuatnya? Teman-teman bisa menggunakan anotasi singleton seperti ini. Anda bisa menambahkan pada kelas yang terdapat constructor injection juga. Jadi pada modul di atasnya nama fungsi seperti provide. Jadi yang satunya tadi kan kita menggunakan constructor injection ya. Nah, itu tinggal ditambahkan aja add singleton di atasnya. Kemudian yang selanjutnya di atasnya provide yang di dalam modul kita tambahkan add singleton. Seperti itu cara untuk menambahkannya. Kalau teman-teman tahu nih, kalau sebelumnya menggunakan anotasi add singleton, teman-teman harus membuatnya secara manual. Jadi membuat fungsi get instant yang kemudian ada harus kita bikin bagaimana dia supaya cuma satu aja menggunakan volatile dan lain-lainnya. Nah, di sini cukup menggunakan satu anotasi saja, yaitu add singleton. Oke, selanjutnya nih, sebagai bonus ya, kelebihan lain menggunakan Docker Hilt yaitu kita bisa menginjek view model. Caranya bagaimana? Yaitu kita menggunakan add view model inject pada konstruktornya, seperti itu saja. Nah, kemudian pada activity-nya nih, kita tinggal menambahkan by view model, seperti itu, untuk injeksnya. Jadi lebih gampang lagi. Simple bukan? Jadi sudah nggak ada lagi view model factory atau multi binding kalau pada Dagger seperti itu. Jadi kalau dulu di Dagger tuh prosesnya panjang banget kalau teman-teman pernah tahu kayak gitu. Jadi harus ada view model factory-nya, kemudian kita bikin multi binding menggunakan into map, kemudian ada view model key dan lain-lainnya. Nah, di sini semuanya itu udah nggak ada. Karena apa? Karena Dagger Hit sudah support dengan Jetpack Library tadi ya. Jadi lebih simple seperti ini. Cukup by view model udah diurus semua. Kelebihan yang lainnya yaitu kita juga bisa menginjek work manager menggunakan worker inject ya. Jadi kemudian untuk parameter-parameternya juga bisa menggunakan .assisted. Ini sama ya, sebelumnya kita harus membuatnya secara manual dan lumayan ribet lah. Nah, sekarang lebih gampang lagi dengan menggunakan Docker Hilt. Jadi sudah disediakan semuanya step-step yang panjang itu.
Nah, teman-teman bisa nih download sampel project-nya tadi. Syaratnya tinggal mengisi survei ini aja ya. Jadi di s.id/simplehealth. Survei ini buat apa? Fungsinya buat feedback buat saya ya. Jadi apakah materi ini gampang dicerna atau enggak? Jadi pemahaman teman-teman sebelum dan sesudahnya bagaimana kayak gitu. Semoga mudah dipahami ya. Jadi ini menurut saya cara yang paling simpel ya buat menjelaskan dependency injection. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke dalam kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu dependency injection membuat kode Anda menjadi tidak saling terikat ya atau coupled ya sehingga menjadi lebih mudah dimodifikasi dan mudah dites. Tadi udah tahu ya bedanya antara kode yang terikat atau enggak seperti analoginya pada laptop yang RAM-nya tertanam tadi ya. Oke, yang selanjutnya yaitu automated dependency injection yang digunakan bisa mengurangi boilerplate. Boilerplate tadi udah tahu ya, jadi kode yang sama di mana-mana. Kemudian juga mengurangi error prone, yaitu kesalahan yang mungkin bisa saja terjadi ya, walaupun tak sengaja. Dan yang lainnya yaitu memory leak, jadi bisa mengurangi memory leak yang bisa saja terjadi ya. Karena semua itu udah diatur secara otomatis oleh library dependency injection. Kemudian yang selanjutnya yaitu Hilt memudahkan Anda dalam membuat dependency injection dengan step ritual yang lebih ringkas ya, dengan adanya tadi komponen yang sudah disediakan dan scope yang sudah disediakan. Berbeda dengan Dagger yang di mana kita harus membuat komponennya secara manual, kemudian membuat scope-nya juga secara manual. Nah, dengan Dagger Hilt ini step-nya menjadi lebih ringkas sehingga proses belajar atau kurva belajarnya itu menjadi lebih landai. Teman-teman jadi lebih gampang tahu kayak gitu. Nah, kelebihan lainnya nih menurut saya yang paling OY dari Hilt ini yaitu dia sudah terintegrasi dengan library Jetpack sehingga bisa mengurangi jumlah kodenya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah merasakan bagaimana pedihnya menggunakan Dagger yang untuk inject view model atau inject book manager. Nah, dengan menggunakan Hilt ini adalah solusi yang wow banget lah menurut saya seperti itu. Jadi ada ya dari yang kemarin dibilang bahwa dia mengurangi kode hampir berapa persen seperti itu. Ada aplikasi Google I/O Scheduler seperti itu. Nah, di sini kodenya menjadi lebih ringkas banget karena sudah disediakan semua sama Dagger Hilt. Jadi seperti tadi menggunakan gagang pisaunya ya, jadi lebih aman, jadi lebih gampang. Oke, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat referensi di sini ya, di beberapa ada yang dari documentation. Jadi sudah ada di documentation resminya dari Google, jadi sudah masuk ke sana sekarang Dagger Hilt. Bahkan Dagger yang lama udah turun ya, jadi udah digantikan dengan Dagger Hilt. Kemudian bisa juga coba di Kotlab-nya atau lihat presentasi Mas Sidik kemarin ya di Coding Live. Kemudian bisa lihat juga di video dari Google developer-nya di What's New in Android Jetpack atau di blog A Quick Intro to Dependency Injection. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nanti materi ini pada kelas menjadi Android Developer Expert. Jadi di MADE ini nih bahas mulai dari clean arsitektur, kemudian ada reactive programming, kemudian ada dependency injection ini, kemudian ada modularization dan lain-lainnya yang bisa membantu teman-teman buat bisa masuk ke industri yang lebih dalam. Oke, seperti itu. Jadi nantikan ya untuk kelas ini, jadi masih coming soon. Ditunggu saja, pantengin terus di sosmednya di coding untuk launch-nya kapan. Yap, seperti itu. Sekian dari saya ya. Jadi ini sedikit gambaran kalau BDD yang secara offline langsungnya bagaimana meriahnya ya. Kalau kita lihat duduknya aja sampai selonjoran di bawah semua ya, betapa ramenya. Nah, karena sekarang online ya, jadi mungkin bahkan jumlahnya lebih banyak ya daripada di sini. Salah satu mungkin kelebihan lainnya kenapa bisa kalau kita pakai offline seperti ini, online ya. Jadi, oke, seperti itu dari saya. Kalau teman-teman mau kontak saya bisa di arif@decoding.com atau bisa juga baca-baca tulisan saya di medium.com/@arifaizin. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Mas Arif. Cukup menarik ya materi yang dibawakan. Bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah project yang scalable lebih mudah lagi dengan menerapkan pattern dependency injection dengan Dagger Hilt ini. Masih semangat teman-teman?
Oke, untuk menghemat waktu langsung saja kita ke Mas Andri yang akan menyampaikan apa saja pembaruan dari komponen Work Manager yang akan sering kita gunakan untuk menjalankan asynchronous process. Untuk Mas Andri, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Andri Suranta Ginting. Saya Product Engineer di Gojek, fokus di Customer Experience Android. Hari ini saya akan membahas tentang apa sih update terbaru dari Work Manager, atau mungkin kalau misalnya teman-teman belum tahu atau belum mengenal dengan Work Manager itu seperti apa, kita bakal bahas di sesi hari ini. Plan-nya hari ini kita bakal bahas tentang apa sih itu Work Manager, kemudian kenapa kita harus memakai Work Manager, kemudian benefit atau keuntungan kalau misalnya kita pakai Work Manager itu, kemudian Work Manager tipe-tipenya ada apa aja, dan kita bakal bahas update terbaru dari Work Manager versi 2.4. Oke, jadi Work Manager ini bisa dibilang sebuah API yang ditujukan untuk task yang membutuhkan guarantee atau jaminan kalau misalnya task itu bakalan dieksekusi gitu. Jadi bisa untuk API yang sifatnya bisa dieksekusi nanti kalau misalnya kita masuk di fase idle ataupun DOS mode, kemudian melakukan asynchronous task gitu. Jadi Work Manager ini sebuah API yang bakalan dieksekusi nanti kalau misalnya kita ketemu salah satu constraint atau misalnya kita set beberapa syarat kalau API ini bakalan dieksekusi atau background task ini bakalan dieksekusi sesuai dengan syarat yang udah ditentukan sama developernya. Kemudian kalau kita pengen memakai Work Manager ini, kita harus bisa menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, does the task need to finish? Artinya kalau misalnya aplikasinya ini di close ataupun berada dalam background kayak gitu, apakah tasknya harus selesai saat itu juga? Atau kedua, apakah task atau tugas ini bisa dieksekusi nanti? Gitu. Nah, kalau misalnya dua pertanyaan ini sudah terjawab, kita bisa lihat di diagram yang ada di slide ini gitu. Jadi kita bisa ngecek kalau misalnya task ini bisa dieksekusi nanti, kita bisa pakai Work Manager seperti itu. Kalau misalnya tidak, kita bisa ngecek lagi apakah task ini bisa di-trigger secara online. Kalau misalnya task ini bisa kita trigger secara online, kita bisa menggunakan yang namanya Firebase Cloud Messaging ataupun kita bisa memakai Work Manager seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia tidak bisa di-trigger secara online, dalam artian itu harus dieksekusi secara offline, kita bisa mengecek lagi apakah user expect-nya task ini dikerjakan secara langsung gitu atau dieksekusi saat itu juga. Kalau misalnya iya harus dieksekusi saat itu juga, misalnya kita melakukan background task dan harus menampilkan notification kalau ini sukses dikerjakan gitu, seperti itu, kita bisa menggunakan foreground service namanya. Kemudian kalau misalnya user tidak expect atau tidak berharap itu muncul saat itu juga atau dieksekusi saat itu juga, kita bisa mengecek lagi apakah harus dikerjakan saat itu juga di waktu yang sama seperti itu. Kalau misalnya iya, kita bisa menggunakan alarm manager seperti itu. Jadi kita harus menjawab dua pertanyaan itu dan kemudian mengecek apakah sesuai dengan requirement yang kita butuhkan untuk memilih kenapa kita harus pakai Work Manager. Kemudian beberapa benefit kalau misalnya kita memakai Work Manager. Yang pertama, dia support asynchronous one-off dan periodic task. Dalam artian dia bisa sekali pakai ataupun periodik yang bersifatnya looping seperti itu. Contohnya, kita membuat sebuah worker untuk melakukan filtering image. Jadi di kasus ini saya membuat dua worker. Yang pertama untuk ngefilter image yang pertama, gambar yang pertama, dan untuk ngefilter gambar yang kedua gitu. Jadi kita bisa menggunakan banyak worker yang bisa sekali pakai ataupun bersifat looping. Kemudian dia support chain task input output. Jadi di kasus ini di awal saya udah membuat dua worker untuk melakukan filtering. Kemudian di awal saya udah buat dua worker untuk melakukan filtering gambar 1 dan gambar 2. Kemudian hasil outputnya nanti bakalan dikompres di worker yang selanjutnya. Jadi hasil filtering image-nya bakalan dilempar ke worker selanjutnya untuk melakukan compressing seperti itu. Dan hasil compressing-nya bakalan dilempar lagi ke worker selanjutnya untuk melakukan upload data ke server ataupun ke back-end. Nah, kemudian Work Manager ini juga memberikan kita semacam kuasa seperti itu untuk melakukan constraint atau syarat. Jadi misalnya untuk melakukan filtering image,
Jadi kita pengen baterai si user itu jangan sampai berada di di bawah 30%. Ya intinya jangan sampai low bat seperti itu. Kemudian constraint yang kedua di sini, ketika kita pengen mengupload sebuah data, kita harus mastiin kalau user itu memiliki ya setidaknya paket data seperti itu, atau mungkin kita harus mastiin dia itu terhubung ke Wi-Fi connectivity seperti itu. Jadi kita bisa set constraint yang lain, mungkin kita bisa mastiin kalau misalnya HP-nya dalam kondisi nyala tidak mati seperti itu. Kemudian yang benefit selanjutnya, seperti yang udah aku jelasin di awal, jadi si Work Manager ini memberikan garansi kalau misalnya background task kita itu bakalan dieksekusi seperti itu. Jadi ada jaminan dari si Work Manager-nya. Kemudian handle compatibility untuk operating systemnya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya kita mikir Work Manager ini nggak bakal kompatibel nih untuk API level XXX seperti itu. Jangan khawatir karena si Work Manager ini kompatibel mulai dari API 14 sampai the latest version. Dan kemudian benefit terakhirnya, Work Manager ini udah mengikuti sistem help best practice dari si Google. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir seperti itu. Nah, Work Manager ini ada beberapa tipe kelasnya. Ada listenable worker. Worker ini merupakan basic kelasnya, dan RX worker kalau misalnya teman-teman familiar dengan RX Java seperti itu, teman-teman bisa pakai RX worker. Dan coroutine worker kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan kekuatan dari si coroutine-nya seperti itu. Jadi ada beberapa opsi yang disediakan sama worker untuk melakukan filtering dengan menggunakan listenable worker. Jadi caranya gampang banget. Kita cukup nge-extend si listenable worker-nya, kemudian passing 2 parameter yang dibutuhkan. Di sini app context sama param. Dan nanti dia bakal nge-override satu function namanya start worker dengan return value-nya listenable worker. Nah, di dalam function ini kita bisa melakukan aksi-aksi apa aja yang kita butuhkan sesuai requirement kita untuk melakukan filtering image, dan si listenable worker ini bakal berjalan di main thread. Kemudian ada class worker, ini menurutku sih kelas yang paling baik digunakan karena paling simple dan paling sederhana seperti itu. Jadi kita cukup extend class worker-nya, dan dia bakal override satu function yang namanya do work. Nah, di dalam function do work ini kita bisa melakukan aksi-aksi apa aja gitu. Misalnya kalau di sini aku, kalau misalnya datanya sukses, aku get data sukses, aku bakal ngasih apa. Dan kalau misalnya error, kita bisa ngambil errornya, terus kita passing untuk ngasih tahu ke user, oh ini terjadi error nih. Dan perlu diingat kalau misalnya worker class ini berjalan secara sinkronis di background task. Kemudian ada RX worker, kalau misalnya teman-teman sangat familiar dan nyaman dengan RX Java, bisa pakai RX worker. Kemudian ada coroutine worker, kalau misalnya teman-teman sangat nyaman ataupun pengen menggunakan si coroutine-nya, jadi Work Manager udah support coroutine, nanti bakalan bisa menggunakan suspend function. Jadi di sini aku pakai dispatcher IO, karena pada default-nya sebenarnya coroutine worker ini pakai dispatcher.default. Jadi teman-teman bisa ganti juga sebenarnya pakai dispatcher yang mana. Kemudian setelah paham worker class-nya apa aja yang tersedia di Work Manager, sekarang kita bahas tentang gimana caranya kalau misalnya teman-teman pengen membatalkan suatu worker seperti itu. Di sini aku punya contoh, aku punya satu worker builder yang aku kasih nama worker seperti itu, dan kemudian aku nambahin tag dengan nama your tag gitu. Cara pertama adalah kita bisa meng-cancel worker-nya itu dengan cara kita ngambil worker ID-nya seperti itu. Jadi di awal aku udah bikin worker builder-nya, kemudian untuk nge-cancel ya, aku cukup manggil work manager.get instance, kemudian cancel work by ID dari ID worker yang sebelumnya. Kemudian cara yang kedua adalah aku bisa menggunakan tag. Jadi kalau di worker yang aku bikin sebelumnya itu aku punya tag dengan nama your tag, your underscore tag seperti itu. Jadi dengan cara yang kedua ini kita cukup manggil work manager.get instance, kemudian cancel work by ID dengan tag yang udah kita set di builder sebelumnya. Jadi kita bisa pakai dari worker ID-nya ataupun kita bisa pakai dari tag yang udah kita set di buildernya. Kemudian untuk unique worker, ada beberapa policy, jadi work manager itu ada yang one time sama yang periodik. Jadi untuk yang one time,
ada keep, ada policy replace, dan ada policy append. Kalau saya sendiri pribadi itu lebih memilih si keep karena lebih ringan dan tidak perlu mengganti work manager yang udah ada seperti itu. Terus yang kedua, policy untuk yang periodic worker, ada policy keep dan replace. Di periodic worker ini nggak ada policy untuk yang append karena periodic worker ini kan bersifat looping ya, jadi nggak tersedia append untuk menambah worker lagi gitu. Oke, terus kita bakal bahas tentang work manager config. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen custom work manajernya nih, bisa banget karena si work manager ini ngasih semacam leluasa gitu untuk melakukan custom worker. Ataupun kalau misalnya teman-teman pengen setup loggingnya diubah dari yang misalnya debug menjadi info gitu, bisa banget. Ataupun kalau misalnya teman-teman pengen custom work manajernya. Jadi by default kan work manager bakalan butuh 2 parameter app context sama work parameter gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh dependensi lainnya, teman-teman bisa buat worker factory sendiri. Tapi dengan satu syarat, teman-teman harus menambahkan tag provider di Android manifestnya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman nggak menambahkan tag provider ini, work manager initialization-nya bakalan tetap pakai yang default seperti itu. Jadi gunanya kalau misalnya kita menambahkan provider tag ini, teman-teman bakal nge-remove initialization default-nya dan mengganti dengan initialization yang punya teman-teman seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen nge-custom konfigurasinya, sebisa mungkin harus menambahkan ini. Nah, di Work Manager versi 2.4, Google udah memperbaiki performance dari schedulernya, jadi bisa melakukan background task lebih lama lagi. Kemudian Google juga memperkenalkan API baru dengan nama Barrier Diagnostic. Jadi teman-teman bisa melakukan atau mengecek log dari work manager kalian dengan cara menambahkan ADB shell, AM broadcast, kemudian -a Android X work diagnostic request diagnostic, kemudian /-p package name kalian. Jadi ini bisa kalian kopas ataupun kalian ketik di terminal Android Studio kalian. Dan untuk menampilkan logcat-nya bisa dengan cara ADB logcat. Jadi nanti log yang kalian pakai untuk di work manager kalian itu bakalan muncul di logcat Android Studio kalian. Kemudian ada linter check. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya ada kesalahan penulisan seperti itu. Contohnya di sini aku punya kelas image filter work.